Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalal Rizky, kelompok 7 kelas B Pendidikan Profesional Teknik Mesin, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya akan menjelaskan tentang salat landasan politik membangun masyarakat bersih. Pertama, apa sih sholat? Sholat ditilik menurut segi etimologi berarti doa, sedangkan menurut terminologi sendiri yang berarti segala ucapan dan perbuatan atau gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan rukun salat meliputi niat, berdiri bagi yang puasa, jika tidak duduk atau berbaring, kemudian takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, itidal, sujud dua, duduk di antara dua sujud, duduk akhir atau tahiyat akhir, membaca tahiyat, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, salam pertama. Rukun ini dilaksanakan secara tertib. Artian dalam tertib itu yang pertama diutamakan dan yang terakhir diterakhirkan. Isi politik salat memberantas maksiat. Kesehatan masyarakat tercipta dengan meminimalisir dan atau jika mungkin menghilangkan sama sekali segala bentuk maksiat dan penyakit sosial. Di antara penyakit sosial yang sangat mengganggu tatanan atau pranata sosial adalah penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya, pornografi, pornoaksi, perzinahan, dan lain-lain. Yang sangat menyedihkan, industrialis minuman keras atau naza melalui suatu iklan TV misalnya, menjadikan remaja sebagai target dan melambangkan minuman keras sebagai simbol persahabatan serta hadiah yang disejajarkan dengan kembang. Menurut saya ini termasuk kesalahan dalam perkembangan zaman atau disebut dengan zaman yang salah dan pergaulan yang salah. Visi politik saat membangun moralitas bangsa. Dalam ajaran Islam menegaskan bahwa salat sah hanya jika dilakukan dengan mengenakan pakaian yang bersih dari kotoran najis, artinya suci, dan menurut sebagian ulama bebas dari alkohol. Apabila jika salat dilakukan secara berjamaah, dianjurkan menggunakan parfum atau wangian yang sebisa mungkin terbebas dari alkohol, berpakaian yang bersih dari najis, dan pakaian yang dikenakan harus menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan dihindarkan dari pandangan orang lain. Dan aurat wanita itu sekujur tubuh kecuali telapak tangan dan muka, sedangkan laki dari pusar hingga lutut kaki itu harus tertutup jika kita salat. Demokratisasi dan mekanisme politik dalam metafor salat. Yang pertama, azan dan persiapan salat. Azan itu tanda bahwa waktu salat telah tiba dan seluruh umat muslim harus bergegas untuk melaksanakan salat. Yang kedua, pemilihan imam. Yang dimaksud pemilihan imam ini, setelah adzan dan makmum sudah berkumpul, maka dikumandangkanlah qomat sebagai isyarat bahwa salat akan segera dimulai. Oleh karena itu, imam dipilih di antara anggota jamaah yang terbaik dengan catatan muadzin tidak dicalonkan menjadi imam. Islam melarang menjadikan orang tasyik, orang yang benci karena kelakuannya yang suka menyebar fitnah dan perbuatan tercela lainnya sebagai iman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, Allah tidak menerima salat orang yang menjadi imam di antara suatu kaum padahal mereka benci kepadanya. Hadis riwayat Daud dan Ibnu Majah. Pemilihan imam. Setelah pemilihan imam, masing-masing mulai salat dengan niat. Bagi makmum berniat untuk menjadi makmum dan imam berniat untuk menjadi imam. Dan niat tersebut hakikatnya atau pada dasarnya adalah kontrak politik antara makmum pada imam juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari kontrak politik ini tersebut, seorang makmum tidak diperkenankan untuk mendahului imam baik dalam gerakan atau bacaan. Jadi kalau misal imam belum ruku, makmum gak boleh mendahului imam, harus sebelum imam, harus sesudah imam.
Yang keempat, relasi kuasa imam makmum. Sesaat sebelum memulai salat, imam segera memeriksa barisan dan memberikan arahan agar makmum merapatkan barisan dan meluruskan safnya. Artinya imam itu melihat makmumnya sudah berbaris rapi dan merapatkan safnya. Jika belum, maka imam akan menyuruhnya untuk meluruskan dan merapatkan safnya. Dan jika makmum hanya berdua, maka ia berada di sebelah kanan imam. Jadi imam makmum di sebelah kanan imam. Jika di sebelah kiri imam, maka batal salatnya menurut Imam Ahmad. Dan jika jamaah salat masif, maka posisi makmum yang cerdik pandai berada di saf awal dekat posisi imam, kiri, kanan, atau lurus dengan imam. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang berdiri dekatku orang yang cerdik, pandai, menyusul orang-orang yang hampir menyamai mereka pula, dan jauhilah olehmu suara ribut seperti di tengah pasar. Artinya ketika salat kita tidak boleh mengeluarkan suara atau berisik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Kesimpulan dari materi ini menjelaskan tentang cara Islam membebaskan masyarakat dari segala penyakit sosial yang dapat merosotnya moralitas dan martabat bangsa serta membawa ke arah kehinaan. Ilustrasi salat berjamaah di atas juga menggambarkan kehidupan demokrasi di tengah masyarakat egaliter. Makna dari posisi penting salat dalam ajaran Islam sebagai tiang agama, sekaligus indikator keberislaman seseorang muslim dan tiket untuk masuk surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.